Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok FIRE yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri di gelar Purnama, yang kedua Saputra Sirait, dan yang ketiga Fatika Anas. Di sini kami membuat database tentang penjualan obat di apotik. Berikut ini tampilan database yang kami buat. Tujuan kami membuat database ini untuk mempermudah penjualan obat di rumah sakit dan mempermudah pelayanan kepada para pasien. Di database ini kami juga membuat daftar harga dan ketersediaan obat. Untuk penjelasan database ini akan dijelaskan oleh beberapa teman saya, mulai dari tabel, queries, form, dan report. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan kepada teman kami, Saudara Saputra Sirait. Saya akan melanjutkan penjelasan database yang kami buat. Yang pertama adalah tabel. Tabel berfungsi untuk menampilkan data yang telah diinput. Berikut data tabel yang kami input. Yang pertama adalah data tabel dokter. Data tabel dokter berisikan ID dokter, nama dokter. Berikut data yang kami input. Yang kedua adalah tabel obat. Tabel obat berisikan kode obat, jenis obat, harga obat, dan stok. Berikut data yang kami input. Yang ketiga adalah tabel pasien. Tabel pasien berisikan ID pasien, nama pasien, dan gejala. Berikut data yang kami input. Yang keempat adalah tabel penjualan yang berisikan nomor struk, ID pasien, kode obat, ID dokter, jumlah obat, dan total harga. Berikut data yang kami input. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang queries. Queries adalah berfungsi sebagai untuk menampilkan data yang telah digabungkan dari beberapa tabel. Berikut tampilan queries yang kami buat. Jika kita mengklik 2 kali pada queries ID pasien, dia akan meminta parameter. Dan kita harus memasukkan ID pasien yang telah kita input. Contohnya seperti PS1 yang ada di tabel pasien. Dan ketik OK. Dan dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan nomor struk, ID pasien, kode obat, ID dokter, jumlah obat, dan total harganya. Jika kita memasukkan pasien yang lain juga bisa, seperti PS3 yang ada di tabel pasien. Dan dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan nomor struk, ID pasien, kode obat, ID dokter, dan jumlah obat, dan total harganya. Dan berikutnya adalah queries kode obat. Dan dia akan meminta parameter. Dan kita akan memasukkan kode pada tabel obat yang telah kita input, seperti contohnya OB1. Dan dia akan menampilkan kode obat tersebut. Dan dia akan menampilkan seperti ini, kode obat, jenis obat, dan harga obat tersebut, dan serta stoknya. Dan kita juga bisa memasukkan parameter lain seperti OB5 yang telah kita input di tabel obat. Dan dia akan menampilkan seperti ini. Dan dia akan menampilkan kode obat, jenis obat, dan harga obat, dan stok berserta stoknya. Dan yang ketiga adalah
tabel dokter, queries dokter, dan dia akan minta parameter, dan kita harus masukkan nama dokter yang kita input, seperti Suparman yang berada di tabel dokter, dan dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan ID dokter dan nama dokter tersebut. Dan yang keempat adalah queries nama pasien. Dan kita harus mengklik 2 kali nama queries nama pasien, dan dia akan meminta parameter, dan kita harus memasukkan nama pasien seperti Anas yang telah kita input di data tabel, dan dia akan menampilkan seperti ini. Dia menampilkan ID pasien, nama pasien, dan gejalanya. Kita juga bisa memasukkan nama pasien yang lain yang telah kita input, seperti Putra, dan dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan ID pasien, nama pasien, dan gejala-gejalanya. Dan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu forms dan report, yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fatika Anas. Selanjutnya, saya melanjutkan di bagian form. Form digunakan untuk mempresentasikan ke pengguna dari data yang terdapat dalam tabel atau query. Di form tersebut terdapat tampilan seperti grid, tombol, dan lain-lain. Biasanya di form untuk menampilkan data, menambahkan data, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan form yang telah kami buat, yaitu form dokter. Di form dokter terdapat ID dokter, nama dokter. Pada ini tombol tambah digunakan untuk menambahkan nama dokter dan ID dokter yang telah dibuat. Yang kedua, hapus digunakan untuk menghapus data dari ID dokter dan nama dokter. Pada tombol ini digunakan untuk melihat hasil pemasukan nama ID dokter dan nama dokter. Pada tombol yang ini digunakan untuk melihat nama dokter dan ID dokter yang kedua. Yang tombol ini digunakan untuk memasukkan ID dokter dan nama dokter yang data yang di paling akhir. Form berikutnya yaitu form obat. Form obat terdiri kode obat, jenis obat, harga obat, dan stoknya. Tombol-tombol yang di bawah ini fungsinya sama seperti yang sebelumnya. Yang ketiga, form pasien. Di form pasien terdiri dari ID pasien, nama pasien, dan gejala. Yang keempat yaitu form penjualan. Di form penjualan terdiri dari nomor struk, ID pasien, kode obat, ID dokter, jumlah obat, dan harga total. Berikutnya kita akan masuk ke bagian report. Report seperti halnya form digunakan untuk mempresentasikan hasil olahan data menjadi informasi yang siap dicetak di lembar kertas, digunakan untuk membuat laporan. Pada kali ini di bagian report yang kita masukkan adalah ID pasien. Maka tampilannya seperti ini, yang terdiri dari ID pasien, nomor struk, kode obat, ID dokter, jumlah obat, dan total harga. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.